Dari pengalaman gue nge-mentoring banyak klien, gue cukup banyak menemukan masalah di mana orang-orang tuh fokus banget sama kelemahan yang dia punya. Sampai mereka nggak bisa mengenali dan menemukan sebenarnya kelebihan mereka itu apa. Nah, dan ini juga mungkin terjadi kepada lo. Biasanya orang-orang seperti ini lebih fokus pada kekurangan dibandingkan kelebihan. Kalau misalnya ditanya kekurangannya apa, langsung bisa nyebutin. Banyak malah. Tapi pas diminta nyebutin kelebihan, biasanya orang-orang ini malah jadi bingung dan mikirnya lama banget, sampai akhirnya balik lagi fokus ke kekurangannya. Nah, jadi karena terbiasa fokus sama kekurangan, akhirnya kita pun seringkali mengabaikan kelebihan kita. Bahkan mungkin kita nggak tahu kelebihan kita tuh apa gitu. Dampaknya, kita jadi ngerasa sering banget salah ngambil keputusan, ngerasa gak pede sama diri sendiri, dan sering ngerasa gak puas dengan usaha yang kita lakuin. Kalau misalnya sekarang lo ngerasa ada di posisi ini, maka lo lagi nonton video yang tepat. Kenapa? Karena di video ini gue bakalan ngebahas mengenai pengertian kelebihan, pentingnya mengetahui kelebihan diri kita sendiri, dan yang pasti, cara untuk mengetahui kelebihan diri kita. Lo tonton video ini sampai habis dan jangan lupa buat klik tombol like dan subscribe supaya lo gak ketinggalan video selanjutnya dari 1%. Pertama-tama, yang harus dibahas adalah si kelebihan ini. Banyak orang mengira bahwa kelebihan adalah bakat atau berasal dari bawaan lahir. Jadinya banyak orang yang ngerasa rendah diri, ngerasa bahwa dirinya nggak bisa ngelakuin sesuatu karena nggak berbakat di sesuatu itu. Padahal, belum tentu. Karena gini, kelebihan itu bisa lo pelajari sendiri. Bahkan kita nggak perlu punya bakat sama sekali untuk punya banyak kelebihan. Nah, kelebihan itu apa? Kelebihan itu adalah ketika, satu, lo melakukan suatu hal dengan baik. Yang kedua, lo menikmati melakukan sesuatu itu tanpa paksaan. Dan yang ketiga, lo merasakan kepuasan tersendiri saat lo sedang melakukannya. Ketika tiga hal ini ada, maka ini bisa dibilang adalah kelebihan lo. Kelebihan ini bisa macam-macam, mulai dari kreativitas, keterbukaan sama pengalaman, berpikir kritis, kepemimpinan, rasa bersyukur, dan lain sebagainya. Nah, tapi terus gimana dong kalau misalnya kita ngerasa nggak punya tiga hal itu gitu? Well, tenang aja, karena kayak yang gue bilang barusan, tiga hal ini tuh bisa banget dilatih dengan cepat. Yang paling penting adalah lo yakin dulu bahwa lo bisa berubah. Lo yakin bahwa lo bisa berprogres. Jadi itu ya, yang perlu lo tekenin pertama-tama adalah mindset bahwa lo tuh bisa berubah gitu. Progresnya nanti nggak apa-apa pelan-pelan, tapi lo harus yakin dulu bahwa lo bisa berubah. At least 1% aja perubahan lo setiap harinya. Nah, kalau lo udah yakin, sekarang kita tinggal ngebahas gimana caranya supaya lo bisa menemukan kelebihan diri lo. Nah, gimana caranya? Ada beberapa cara yang bisa lo lakuin. Pertama, lo bisa melakukan refleksi diri. Refleksi diri ini adalah cara untuk mengenali diri lo sendiri. Penting untuk mengenal diri lo sendiri karena gini, kalau lo gak kenal sama diri lo sendiri, maka lo gak akan pernah tahu kelebihan atau kekurangan lo. Coba deh lo lihat ke belakang dan lihat keseharian lo saat ini. Lo lakuin analisis terhadap kebiasaan lo, apa yang suka lo lakuin, dan gimana tanggapan orang lain terhadap diri lo. Apa sih yang ngebuat lo disukai atau dipuji sama orang? Apa sih hal yang membuat lo bangga sama diri lo sendiri? Apa sih hal yang ngebuat lo ditegur gitu? Atau nggak disukai sama orang lain? Nah, ini perlu lo coba refleksiin. Supaya lo tahu kelebihan lo apa, kelemahan lo apa, kebiasaan lo yang udah baik itu apa, dan apa kebiasaan yang masih bisa lo kembangin lagi gitu. Biasanya juga gue suka melakukan ini ke klien gue pas lagi mentoring. Saat mentoring, biasanya gue akan minta klien gue untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan barusan, dan setelah mentoring mereka akan gue kasih worksheet supaya bisa merefleksikan hal-hal yang terjadi sehari-hari. Contohnya worksheet gratitude journal. Biasanya klien gue harus melakukan tugas berupa worksheet ini setiap hari selama 2 minggu. Tugas ini berguna supaya mereka bisa lebih peka terhadap diri mereka sendiri dan menganalisis hal-hal yang terjadi setiap harinya. Lo bisa lihat ya di videonya worksheetnya kayak gimana. Worksheet ini juga bisa ngebantu orang untuk mengapresiasi diri terhadap progres-progres kecil. Ini penting karena orang tuh kadang suka lupa gitu. Untuk punya kelebihan besar, kita kan perlu mulai dari langkah-langkah kecil gitu kan. Messi adalah pemain bola kelas dunia, tapi apakah saat dia latihan di Barca dia langsung jago gitu? Enggak kan? Dia pasti pertama-tama belajar teorinya dulu, gimana cara main bola gitu kan? Belajar peraturan main bola itu kayak gimana. Habis itu yang kedua, dia dilatih dulu tentang stamina dan ketahanan tubuh. Dia belajar caranya lari, cara biar tubuhnya fleksibel, dan lain sebagainya. Apakah udah jago? Ya tentu belum gitu. Abis latihan kekuatan tubuh, Messi juga harus belajar soal dribble. Abis dribbling, belajar cara ngoper. Abis ngoper, belajar cara nembak. Dan banyak lagi. Intinya, ingat bahwa perubahan besar kayak yang Messi lakukan ya. Achievement besar itu, kelebihan besar yang dia punya, itu butuh proses yang gak sebentar. Makanya,
penting buat lo untuk melatih refleksi diri ini setiap harinya. Supaya lo bisa tahu perubahan-perubahan kecil apa sih yang terjadi dalam diri lo, dan supaya lo tahu apa aja perubahan kecil yang lo perlukan. Gitu ya. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua yang bisa lo lakuin adalah mencari pengalaman. Ingat, semakin banyak pengalaman yang lo punya, semakin banyak hal yang lo lakukan, maka semakin cepat lo akan bisa menemukan kelebihan lo. Kelebihan bukanlah sesuatu yang akan lo temuin tiba-tiba tanpa lo ngapa-ngapain. Ingat, lo perlu bergerak dan melakukan berbagai hal. Lo pun perlu bekerja dengan orang lain supaya lo bisa nyadar di mana aja lo bekerja dengan baik, di mana aja lo bekerja dengan kurang baik gitu. Contohnya aja dalam dunia pekerjaan, lo gak akan tahu lo punya kelebihan untuk kerja di bidang apa kalau lo gak pernah mencoba untuk bekerja di berbagai bidang dulu. Atau kalau lo gak mencoba ikut organisasi yang berhubungan dulu. Jadi ingat untuk selalu lakukan hal-hal baru, ingat untuk keluar dari zona nyaman, ingat untuk selalu nyoba hal-hal baru kalau lo ngerasa lo belum menemukan kelebihan lo. Kalau selama ini lo misalnya pengen jadi YouTuber, ya udah lakuin aja gitu. Lo bikin 1 video per minggu dan upload. Kalau selama ini lo pengen jadi barista, ya udah beli equipmentnya, nggak apa-apa meski masih murah. Lo bisa bikin 1 kopi setiap hari di rumah. Intinya, lo perlu mencoba hal-hal baru supaya lo bisa menemukan kelebihan lo. Langkah ketiga, lo bisa minta dan nyari feedback dari orang lain. Misalnya, di pekerjaan atau di organisasi lo bisa nanya ke partner kerja atau ke atasan lo tentang gimana performa lo. Tanya juga ke mereka apa sih hal yang bagus dan hal yang kurang bagus dari performa lo. Dengan lo rutin meminta feedback, lo jadi bisa mengikuti perkembangan dari kelebihan lo. Ingat bahwa kelebihan itu bisa bertambah dan berkembang, dan pastinya dibentuk sedikit demi sedikit. Kayak yang udah gue bilang tadi. Feedback ini penting karena gini, gak sedikit juga orang yang dari kecil sampai dewasa itu mereka gak dapat feedback yang mereka butuhin untuk perkembangan dirinya. Entah itu karena 1, kurang bergaul, 2, mungkin karena kurang pengalaman, atau 3, karena parenting yang kurang baik. Tapi meskipun semua itu terjadi gitu ya, hal-hal negatif itu terjadi, ini sebenarnya sesuatu yang bisa lo coba benerin dengan lo minta feedback rutin ke orang yang deket sama lo atau ke orang yang kerja bareng sama lo. Kalau misalnya lo kesulitan dalam meminta feedback ke orang, lo juga bisa minta feedback dan solusi atas masalah-masalah lo ke profesional. 1% sendiri punya layanan konsultasi yaitu mentoring dan konseling. Kalau lo ngerasa kesulitan dalam menemukan kelebihan diri lo, dan lo selalu ngerasa rendah diri, gue sih nyaranin banget lo untuk ikut mentoring. Mentoring adalah program konsultasi, bisa online maupun offline, one-on-one bersama mentor 1%, buat menaklukkan kecemasan lo, buat menaklukkan ketakutan lo, dan ngebantu lo untuk nyelesain masalah yang lo punya, supaya lo bisa menemukan tujuan hidup lo. Udah ada lebih dari 10.000 orang dari 15 negara yang udah ikut daftar ke layanan mentoring 1%. Nah, di mentoring 1%, lo bukan cuman akan konsultasi doang, tapi lo juga bakal dapet banyak selain itu ya. Pertama, ada interpretasi tes, ada tes psikologi ya, mulai dari tingkat stres, tes minat bakat, supaya lo bisa tahu passion dan bidang mana yang bisa lo jalani. Ada juga tes kepribadian yang bisa ngebantu lo untuk memahami jati diri lo lebih dalam. Dan dari tes ini juga lo bisa dapetin insight terkait dengan kelebihan yang bisa lo kembangin. Selain itu, lo juga bisa dapat berbagai worksheet untuk nyelesain masalah lo. Ini biasanya jadi tugas di akhir mentoring. Salah satu contohnya adalah personal value worksheet yang gue tunjukin di sini. Biasanya worksheet ini gue kasih ke klien yang memang sedang mencoba buat menemukan kelebihan dirinya. Supaya hal yang dilakuin oleh klien bisa sesuai sama hal yang emang dia pentingin dalam hidup. Jadi lo bakalan dapat banyak keuntungan dengan ikut mentoring, dan ada beberapa paket yang ditawarin di sesi mentoring ini. Buat informasi lebih lanjutnya dan buat mendaftar, lo bisa klik link di komen yang udah gue pin, dan ada juga linknya di description box. Lo cek aja linknya di sana ya. Nah, jadi dari tadi kita udah bahas banyak tentang kelebihan diri, mulai dari definisinya sampai hal-hal yang bisa lo lakuin. Ingat untuk fokus sama perilaku apa yang bisa lo lakuin, supaya lo bisa mengembangkan diri lo dan menemukan kelebihan diri lo. Sekali lagi, kalau emang lo ngerasa kesulitan menemukan kelebihan lo, dan lo mungkin akhir-akhir ini selalu fokus ke hal negatif, please, jangan sungkan-sungkan untuk daftar mentoring di 1%. Ingat, lo bakalan dapat banyak benefit, kayak yang udah gue jelasin tadi, mulai dari psikotes, teman diskusi, teman cerita, worksheet, dan juga saran buat mengatasi masalah lo. Untuk daftar, lo bisa klik linknya yang ada di deskripsi. Akhir kata, gue harap semoga video ini bisa membuat lo menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks.